Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tentang tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Pembahasan ini yang saya muat di video ini bermula dari pertanyaan dari beberapa peserta pelatihan membaca Al-Quran tentang tanda-tanda wakaf ya. Beliau bertanya, Pak Ustadz, maaf ini di dalam Al-Quran kok ada tanda-tanda huruf-huruf kecil dan tanda-tanda di atas huruf, kan begitu. Ini apa maksudnya? Nah, mudah-mudahan dengan video ini akan mampu menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Yang dimaksud adalah tanda-tanda wakaf ini ya, yang ada di atas huruf-huruf seperti ini. Baik, langsung saja kita akan membahas bahwa tanda wakaf di dalam Al-Quran setidaknya yang akan kita pelajari ada 6 ya, meskipun sebenarnya ada lebih dari 6, tapi yang sering muncul di dalam mushaf yang dipakai atau terbit di Indonesia ada 6 setidaknya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu wakaf berbentuk huruf mim. Itu maksudnya adalah wakaf lazim, yaitu ketika kita menjumpai huruf mim, wakaf berbentuk huruf mim, maka wajib berhenti ya, namanya wakaf lazim. Yang kedua adalah wakaf jaiz, yaitu bentuknya huruf jim kecil di atas huruf atau di atas kata atau di akhir kalimat ya. Itu menunjukkan bahwa kita boleh berhenti, juga boleh terus, bebas menentukan pilihan. Ketemu huruf jim ya, wakaf berbentuk jim, boleh berhenti, boleh terus, yaitu wakaf jaiz. Yang ketiga adalah al-waqful aula. Bentuknya adalah huruf qaf, lam dan ya. Namanya al-waqful aula atau waqaf aula, yaitu berhenti lebih utama. Ketika kita menjumpai waqaf, tanda waqaf berbentuk huruf ini seperti ini ya, maka kita lebih baik berhenti. Nah, lebih utamanya berhenti, meskipun melanjutkan juga boleh, cuma itu tidak utama kan begitu, karena utamanya ketika menjumpai tanda seperti ini maka berhenti saja. Yang keempat adalah al-waslul aula. Tandanya seperti ini, shad, lam, ya. Maksudnya apa? Melanjutkan lebih utama. Ketika kita menjumpai huruf tanda wakaf seperti ini, maka kita lebih baik melanjutkan. Meskipun berhenti di sini sebenarnya juga boleh, tidak masalah, tapi melanjutkan lebih baik atau lebih utama. Yang kelima yaitu adamul waqaf, yaitu tandanya lam alif, la, tidak boleh berhenti. Lam alif tidak boleh berhenti. Seperti ketika Bapak Ibu menjumpai tanda rambu-rambu lalu lintas, ada huruf S kemudian dicoret begitu ya. Bayangkan saja, itu artinya tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Artinya jangan sampai kita berhenti di situ, sedangkan di situ ada tanda lam alif. Adapun ketika tidak kuat nafasnya, ya harus terpaksa berhenti di situ, ya terpaksa itu tidak masalah ya. Tapi harus mengulangi dari kata sebelumnya. Nantilah kita akan bahas di contoh-contoh di dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu tanda titik 3 kembar, wakaf al-mu'annaqah, wakaf
al-mu'annaqah. Artinya apa? Boleh berhenti di salah satu tanda saja. Boleh berhenti di titik 3 yang pertama atau titik 3 kembar yang kedua. Nah, ini ya. Namanya waqaf al-mu'annaqah. Baik, kita akan mengenal lebih jauh tanda-tanda waqaf yang 6 ini. Yang pertama tanda mim ya, seperti huruf mim ini waqaf lazim yang wajib berhenti. Kita ambil contohnya dalam surat Maryam. Surat 19 ayat ke-16. Nah, ini tandanya di sini. Bagaimana cara membacanya? Wajib berhenti, maka kita nanti akan berhenti di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, berhenti saja. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Nah, begitu ya, berhenti di sini. Harus berhenti. Wadhkur fil kitabi Maryam. Berhenti. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Nah, begitu ya. Waqaf mim wajib berhenti, harus berhenti. Selanjutnya yang kedua waqaf jaiz, tandanya huruf jim. Nah, ini jim kecil di sini. Bagaimana cara membacanya? Kita untuk pemula berhenti dulu. Kita akan berhenti di sini. Meskipun melanjutkan juga tidak masalah ya. Boleh berhenti, boleh juga lanjut. Kita untuk menghemat nafas untuk pemula berhenti saja di sini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, berhenti di sini boleh, lanjut juga tidak masalah. Contohnya يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Nah, begitu ya. Tapi untuk menghemat nafas untuk pemula boleh lebih baik berhenti saja ya. Kemudian lanjutkan di kalimat berikutnya. Yang selanjutnya yaitu waqful aula, qaf lam tandanya, qaf lamnya. Nah, di sini menunjukkan apa? Berhenti lebih utama. Kita akan coba. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, begitu ya. Berhenti lebih utama. Sekali lagi, mim harus berhenti. Jim boleh berhenti, boleh terus. Qaf lam lebih baik berhenti. Ya, meskipun kalau lanjut juga tidak masalah, cuma kurang afdol begitu ya. Maka di sini artinya berhenti lebih utama. Selanjutnya yang keempat shad lam al-waslul aula, melanjutkan lebih utama. Saya mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat ke-16. Nih, tandanya di sini shad lam ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Kita mencoba tidak berhenti di sini. Ya, kita mencoba melanjutkan meskipun karena ini ayatnya cukup panjang, kita tidak kuat. Kita tadi berhenti di sini. Fama rabihat tijaratuhum, kemudian diulangi lagi.
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, begitu ya. Shad lam lebih baik terus. Selanjutnya yang kelima adalah lam alif adamul waqaf, tidak boleh berhenti, dilarang berhenti ketika kita menjumpai tanda lam alif seperti ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, begitu ya. Tidak boleh berhenti. Saya ulangi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang terakhir adalah titik tiga kembar waqaf al-mu'anaqah. Boleh berhenti hanya di salah satu titik saja. Nah, di sini titik tiga kembar ini letaknya selalu berdekatan ya. Tidak mungkin titik tiga kembar ini pertama ada di surat Al-Baqarah, yang kedua ada di surat Al-Maidah umpamanya. Jadi enggak, ini pasti selalu berdekatan. Minimal satu terletak dalam satu ayat atau di ayat yang berbeda. Baik, kita akan contohkan berhenti boleh di titik tiga yang pertama maupun di titik tiga yang kedua, boleh. Yang penting memilih salah satu. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi kita tadi berhenti di titik tiga yang kedua, kemudian melanjutkan langsung ya, tanpa harus mengulangi. Apakah boleh berhenti di titik tiga yang pertama? Boleh ya. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, begitu. Boleh berhenti di salah satu. Kalau berhenti di dua-duanya gimana? Ya enggak boleh ya. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ya, kurang tepat ya. Maka kita mengikuti anjuran yang sudah ada saja, berhenti di salah satu titik tiga kembar yang ada. Baik Bapak Ibu sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan praktekkan di dalam surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sahabat Quran bisa perhatikan, nanti saya akan fokus kepada tanda-tanda wakaf yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, kita bahas tadi sudah ya. Berhenti di salah satu titik tiga kembar. Tadi saya berhenti di sini, kemudian melanjutkan langsung dari kalimat berikutnya. Kemudian di sini ada tanda lam alif. Lam alif ini yang sebenarnya tidak boleh berhenti ya. Akan tapi dia berada di akhir ayat ini, maka artinya kita boleh memilih mau berhenti karena ketemu dengan tanda ayat, atau mau melanjutkan karena kita di sini bertemu dengan lam alif. Kedua-duanya boleh berhenti ya. Boleh juga lanjut. Baik, saya memilih untuk berhenti saja dan melanjutkan dengan ayat selanjutnya.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kita sudah mana tadi? Oke. Razaqnahum yunfiqun. Ini tidak ada tanda apapun di sini. Kemudian di sini ada tanda lam alif. Karena ini di akhir ayat, maka tidak masalah untuk berhenti di sini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Di sini ketemu dengan waqaf jaiz. Tandanya huruf jim. Boleh berhenti, boleh terus. Tapi saya memilih berhenti tadi ya, karena untuk mengatur nafas, dan berhenti di sini tidak masalah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, di sini ada tanda lam alif yang artinya tidak boleh berhenti. Maka tadi kita melanjutkan terus sampai pemberhentian di akhir ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak ada tanda waqaf apapun di sini, maka kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi saya berhenti di sini. Wa ala sam'ihim, begitu ya. Kemudian saya menyambungnya lagi dari wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Itu boleh ya. Tidak ada tanda pemberhentian di sini, tidak ada tanda waqaf, namun saya berhenti untuk mengatur nafas, kemudian diulangi lagi dari dua kata sebelumnya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ya, tanda mim waqaf lazim harus berhenti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Lazim harus berhenti lagi. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Jim boleh berhenti. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ada tanda lam alif, saya tidak berhenti di sini dan memilih berhenti di tanda jim yang artinya jaiz boleh. Di sini ada tanda lam lagi, tidak boleh berhenti. Akhirnya kita berhenti di tanda nomor surat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tanda lam alif tidak boleh berhenti.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Tidak ada tanda wakaf di sini. Kita lanjutkan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Baik, tadi saya berhenti di sini. Ya, saya tandai. Ya, tadi saya berhenti di sini. Qalu. Nah, kemudian kita ulangi lagi dari qalu anu'minu. Nah, begitu. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda wakaf, tapi karena kita mengatur nafas, maka kita berhenti di sini dan mengulangi lagi dari satu kata sebelumnya. Kemudian tadi kita berhenti di sini karena ada tanda wakaf, qaf lam, yaitu waqful aula, berhenti lebih utama. Kemudian kita lanjut berhenti sampai di akhir ayat. Selanjutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jim jaiz boleh. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Baik, tadi kita berhenti di huruf lam tanda waqaf lam alif ya, yang sebenarnya tidak boleh berhenti, tapi kita tadi berhenti di sini, namun kita mengulangi lagi dari kata qalu. Nah, jadi kalau kita tidak kuat harus terpaksa berhenti di tanda lam alif, kita mengulangi lagi dari beberapa kata di depannya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tidak ada tanda waqaf. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, ini tadi ada tanda shad lam ya, al-waslul aula, lebih baik terus, tapi saya tadi berhenti di sini karena mengatur nafas, kemudian diulangi lagi dari sini, fama rabiha. Itu artinya kita sudah sesuai dengan anjuran-anjuran wakaf yang sudah diberikan oleh para ulama ahlul Quran ya. Di sini kita lanjut, tapi karena mengatur nafas kita berhenti di sini dan mengulangi lagi dari sini. Kita lanjutkan. Oh, ini ternyata sudah selesai ya, dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16. Silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan di video-video berikutnya. Jika Bapak Ibu sahabat Quran sekalian suka dan merasa ini ada manfaatnya, silahkan like dan subscribe dan dukung terus channel ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.